Satu anak Tuhan pergi ke gereja. Satu anak Tuhan bawa jiwa. Aduh, sakitlah. Siapalah? Tolong! Apalah? Tolong anak malas, tolong anak malas, tolong anak malas. Kenapa nak? Dia bilang aku malas lah. Aku sedih lah. Ingatlah, wahai anakku, bahwa aku sudah mengasihimu dan mengampunimu. Belajarlah untuk mengampuni orang lain. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKY Palembang, khususnya yang kelas kecil. Senang sekali ya hari ini Losetio kita boleh melayani lagi bersama-sama di Bina Sekolah Minggu. Masih ingat kan? Hari ini ditambah dengan siapa? Lose Johan dan Lose Setio. Wah, adik-adik tidak terasa ternyata minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Maret ya. Dan minggu depan kita sudah akan merayakan Paskah ya. Jadi tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Minggu ini ya disebut dengan minggu kesengsaraan Tuhan Yesus ya. Dan firman Tuhan hari ini kita juga akan belajar tentang Tuhan Yesus yang disalib ya. Luar biasa Tuhan kita. Kita beribadah seperti ini untuk tanda syukur kita atas karya Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik sudah siap belum untuk beribadah? Sudah siap? Kalau sudah siap coba berikan tepuk tangan dulu. Hore ya. Baik, kalau sudah siap kita mau sama-sama berdoa. Oke? Bagaimana sikap berdoa yang baik dan benar? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini. Kami sudah siap memuji, berdoa, dan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ore, luar biasa. Nah, seperti biasa karena ini masih pagi, semua ajak adik-adik bangkit berdiri. Ayo kita berdiri ya. Kita mau nyanyikan satu pujian tentang kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita ya. Tuhan mau mati untuk kita, itu sebagai bukti kasih Tuhan. Dan kita pun sebagai anak Tuhan juga harus belajar punya kasih seperti Tuhan ya. Nah, satu pujian ini mengajarkan kita tentang kasih. Kalau kasih itu kita harus sabar, betul loh sir. Lalu kasih itu tidak suka marah. Kemudian sayang kepada teman, papa, mama, cece, dedeknya. Oke? Ya, yuk sama-sama kita nyanyikan, semuanya bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan juga boleh. KASIH
Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Kita berikan tepuk tangan, luar biasa ya. Jangan duduk dulu ya. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi yang sukacita. Nah, pujian ini bercerita tentang ketika Tuhan Yesus disalib. Adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus itu disalib seperti apa? Ya, Tuhan itu disalib, digantung di atas kayu salib. Ya, tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Terus Tuhan juga ditusuk lambungnya oleh para prajurit Roma. Kasihan sekali ya. Tapi itu Tuhan rela lakukan demi untuk selamatkan kita. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini, tanda paku di kaki dan tangan. Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Semua yang ikut Dia, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi ya, ikuti gerakan Lose Johan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Itu semua Tuhan sudah terima. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Selamat orang yang tidak melihat, selamat orang yang tidak
luar biasa kasih Tuhan untuk kita. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Ya, tadi kita sudah nyanyikan pujian tentang Tuhan Yesus disalib. Ya, tapi adik-adik, luar biasanya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit lagi karena Dia adalah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, itulah yang disebut dengan Paskah yang kita rayakan sebagai hari kebangkitan Tuhan. Nah, maksudnya perayaan Paskah sekolah minggu kita udah dekat. Ya, minggu depan Lose. Ya, minggu depan tanggal 4 April. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita ada ibadah spesial loh, ibadah Paskah sekolah minggu. Ya, nah mulainya jam berapa Lose? Seperti biasa, mulainya jam 9 pagi. Ya, nanti kita akan lihat ada teman-teman juga yang akan memuji Tuhan. Ada yang ada yang menyanyi Lose. Ya, terus ada yang nari juga ya. Terus ada yang baca puisi. Ya, luar biasa. Dan kita juga akan mendengar cerita dari Lose Melinda. Ya, siap-siap. Minggu depan kita akan ibadah Paskah. Dan di minggu depan kita tidak ada Google Meet khusus minggu depan, karena kita mau ibadah spesial untuk Paskah kita. Oke, nah sekarang kita mau siap-siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kita mau nyanyi lagi satu pujian tentang firman Tuhan selalu ada di hatiku, dan firman Tuhan akan selalu bertumbuh di hidupku. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Sekali lagi suaranya yang lebih keras. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lagi, berbuah, berbuah, ore. Semua pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau sudah, yuk langsung saja sekali lagi kita mau berdoa untuk siap-siap mendengar firman Tuhan. Ya, mana sikap berdoa yang baik? Ayo, Lose sudah tadi kasih tahu di awal. Apa duluan? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, senang sekali hari ini Lose bisa kembali bercerita tentang firman Tuhan kepada adik-adik yang ada di rumah. Ya, nah sebelumnya Lose mau tanya dulu nih, siapa
di sini adik-adik yang nonton ini yang suka marah-marahan atau musuh-musuhan? Nah, ayo. Siapa yang suka marah-marahan atau musuh-musuhan? Ayo jawab yang jujur. Musuhan itu apa, Lause? Nah, musuhan itu misalnya kita ini lagi marah sama satu orang, lalu kita tidak mau maafin dia, lalu kita tidak mau main sama dia, lalu kita tidak mau ngomong sama dia lagi. Kalau ketemu dia, kita tidak mau lihat mukanya, gitu ya, tidak mau lihat dia. Nah, itu namanya musuhan, ya. Nah, ini bahaya loh adik-adik. Kenapa? Karena nanti lama-lama bisa jadi benci loh. Nah, boleh nggak Lause kalau kita benci sama orang? Jelas tidak boleh. Itu namanya dosa, ya. Anak Tuhan tidak boleh benci kepada orang lain. Tuhan Yesus bisa sedih kalau adik-adik benci sama orang. Kok bisa benci ya Lause? Itu karena kita tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni. Jadi harus bagaimana Lause? Nah, hari ini Lause mau cerita tentang Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia itu karena dosa manusia. Mengapa manusia bisa berdosa? Karena manusia sudah melanggar perintah Tuhan. Tuhan marah nggak Lause sama manusia waktu manusia berdosa dan melanggar perintah Tuhan? Tuhan marah kepada manusia. Tuhan jatuhkan hukuman kepada manusia. Yaitu apa hukumannya? Maut, ya, sebagai akibat melakukan dosa. Tetapi ingat ini, Tuhan tidak membenci manusia. Tuhan tetap sayang kepada manusia. Bahkan Tuhan tidak mau manusia mengalami hukuman atau maut. Jadi Tuhan itu mau memaafkan dan mengampuni manusia. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 38 tentang Tuhan Yesus yang berdoa kepada Bapa di surga untuk mengampuni manusia. Ya, bagaimana Lause lebih lengkap lagi caranya Tuhan itu mengampuni manusia, Lause? Tuhan datang langsung ke dunia ini. Tuhan menjadi sama dengan manusia. Lalu Tuhan Yesus yang tidak berdosa tetapi harus dan mau menerima hukuman dan maut karena dosa semua manusia. Tuhan Yesus itu rela disiksa dan mati untuk menggantikan manusia menjalani hukuman maut. Tahu nggak adik-adik bagaimana Tuhan Yesus jalani proses hukuman itu? Tahu? Nah, Lause beritahu ya. Yang pertama, Tuhan Yesus itu ditangkap. Setelah dia berdoa di Taman Getsemani yang minggu lalu sudah diceritakan oleh Lause Yosef. Setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, tiba-tiba ada banyak prajurit lalu menangkap Tuhan Yesus. Setelah ditangkap, Tuhan Yesus diikat, ya. Lalu Tuhan Yesus dipukulin. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke sana, dibawa kemari untuk ditanya-tanya oleh banyak orang. Lalu kemudian Tuhan Yesus dipenjarakan. Kemudian Tuhan Yesus besoknya dia dicambuk. Kemudian Tuhan Yesus harus berjalan jauh
ya, sambil memikul kayu salib yang begitu besar, begitu berat. Kemudian dia harus bawa kayu itu sampai ke suatu tempat yang tinggi yang disebut namanya Bukit Golgota. Sampai di Bukit Golgota, apa yang terjadi? Tuhan Yesus diikat di kayu salib yang tadi dia bawa. Lalu Tuhan Yesus itu ngapain? Tuhan Yesus itu lalu dia dipaku kakinya dan tangannya di kayu salib yang tadi dia bawa. Kemudian salibnya itu diberdirikan. Lalu Tuhan Yesus itu digantung di atas kayu salib selama berjam-jam, adik-adik. Ya, lalu tidak sampai berhenti di situ. Ketika digantung itu, orang-orang yang ada di bawah mereka masih juga menghina Tuhan Yesus. Mereka bilang, "Hei, katanya kamu Tuhan. Ayo, kalau kamu Tuhan, selamatkan dirimu sendiri." Gitu ya. "Ayo turun dari kayu salib, katanya kamu hebat." Nah, lalu adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Alkitab mengatakan ketika masih tergantung di kayu salib itu, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus berdoa, kata Tuhan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Adik-adik, luar biasa nggak Tuhan Yesus adik-adik? Sungguh luar biasa, sungguh keren. Walaupun sudah disiksa, padahal itu bukan karena kesalahan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tetap mau menjalani. Bahkan ketika di kayu salib dan Tuhan Yesus masih dihina, Tuhan mau memaafkan dan mau mengampuni setiap orang yang sudah menyakiti Tuhan, yang sudah menyalibkan Tuhan. Artinya apa adik-adik? Artinya Tuhan Yesus memang datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa manusia. Cuma satu itu. Tuhan datang bukan untuk menghukum, bukan untuk memarahi manusia, tapi untuk mengampuni manusia, mengampuni dan memaafkan manusia. Dan Tuhan harus melalui penderitaan supaya manusia bisa diampuni, bisa dimaafkan. Nah, siapa yang diampuni? Yang diampuni adalah kita semua, Lause dan juga adik-adik. Kita semua pasti punya kesalahan dan punya dosa. Misalnya apa? Misalnya pernah berantem dengan Koko atau dengan Cece atau dengan adik. Misalnya tidak mau dengar kata papa mama. Misalnya lagi tidak mau ibadah, ya. Lalu misalnya apa lagi? Males belajar. Lalu misalnya apa lagi? Berbohong. Lalu apa lagi? Suka ngomong yang jelek. Nah, coba ya, kita banyak kesalahan. Kita yang harusnya dimarahi Tuhan, harusnya dihukum oleh Tuhan, tetapi Tuhan memaafkan kita dan Tuhan mengampuni kita. Nah, adik-adik sudah tahu bagaimana proses kematian Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu, adik-adik harus bersyukur punya Tuhan yang baik seperti Tuhan Yesus yang sangat penuh kasih. Bagaimana loh secara bersyukur kepada Tuhan? Caranya adalah kita harus ikuti perintah Tuhan dan ikuti contoh daripada Tuhan. Salah satu contoh yang hari ini kita pelajari dari Tuhan Yesus adalah apa? Mengampuni. Nah, adik-adik yang sudah diampuni oleh Tuhan juga harus bisa mengampuni atau memaafkan orang lain. Misalnya, memaafkan Koko, memaafkan Cece, memaafkan adik atau teman-teman. Kalau misalnya mereka buat kita sedih atau buat kita marah, kita harus maafkan mereka. Jangan balas untuk memarahi mereka. Kita bisa berdoa sama Tuhan untuk ampuni orang-orang yang buat kita sedih. Misalnya begini, Tuhan Yesus,
hari ini aku sedih. Koko nakal, suka gangguin aku, suka berantem sama aku. Tapi aku ingat Tuhan Yesus itu suka mengampuni. Jadi aku mau ikut Tuhan. Aku tetap sayang Koko. Aku mau maafin Koko. Tuhan juga tolong maafin Koko ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik bisa berdoa seperti itu. Cara supaya kita bisa memaafkan dan mengampuni. Karena kita mau ikuti contoh daripada Tuhan. Nah, siapa yang mau memaafkan dan mengampuni sejak masih kecil? Angkat tangan. Wah, luar biasa ya. Oke, sekarang kita mau dengerin ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya, tolong dihafalkan, nanti dikirim ke Lause. Oke, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau menjadi anak Tuhan yang mudah memaafkan dan mengampuni seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita firman Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa minta tolong sama papa mama. Papa, mama, aku mau berikan persembahan di sekolah minggu karena aku tidak bisa ke gereja. Bisa nggak papa mama tolong kirimkan uangnya ke gereja? Bisa melalui transfer ke rekening gereja di bawah ini. Atau uangnya dititip ke papa mama. Atau adik-adik kumpulin dulu ya. Siapa tahu nanti kita bisa datang lagi ke gereja, adik-adik bisa serahkan kepada gereja. Oke? Ya, kita mau nyanyikan satu pujian ya untuk siapkan hati kita berikan persembahan. Pujian tentang Tuhan itu baik. Aduh, kalau sudah bilang tentang Tuhan, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Oke, kita akan nyanyikan dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris. God is so good. Nyanyinya sambil sukacita, mukanya sambil senyum. Ya. Karena kita mau menyanyi untuk Tuhan. Allah baik. Amin. Allah baik. Amin. Allah baik. Dia baik buat saya. Sekali lagi Allah baik. Allah baik. Amin. Allah baik. Amin. Allah baik. Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. Yes. God is so good. Yes. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi. God is so good. Yes. God is so good. Yes.
biasa. Tuhan kita baik. Yuk kita sama-sama berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Sudah tepuk tangan belum? Kalau belum kedengaran, coba sekali lagi. Iya, luar biasa ya. Oke, ibadah kita di YouTube sudah mau selesai. Kita akan tutup dalam doa, tapi jangan lupa selesai ini adik-adik langsung masuk ke Google Meet. Tapi tunggu dulu, kita doa dulu. Sudah doa selesai, baru tutup YouTube-nya dan buka Google Meet-nya. Lause sudah menunggu kalian. Oke, yuk kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah beribadah hari ini. Sebentar lagi kami mau bertemu dengan Lause dan teman-teman kami. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Siap-siap ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.